Perkenalkan, nama saya Nadia Riritul Ais, NIM 20211120007 dari kelas 3A Akuntansi Pengauditan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang pertama yaitu sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Keduanya mempunyai manfaat kurang atau sama dengan satu tahun sehingga dikelompokkan sebagai aset lancar atau current asset. Menurut penulis, yang pertama, biaya dibayar di muka dimaksud dengan biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Dan yang kedua, bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasi sebagai aset tak lancar. Ada beberapa contoh dari perkiraan-perkiraan yang bisa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka adalah premi asuransi sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang, dan biaya lain-lain dibayar di muka, misalnya biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, atau barang-barang untuk promosi berupa hadiah, gantungan kunci, serta payung. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun. Contohnya dari pajak dibayar di muka adalah PPh 22, PPh 23, PPh 25 serta PPN masukan. Selanjutnya yakni tujuan pemeriksaan audit objektif, biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Maksud yang pertama ini adalah jika akuntansi dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes dapat dipersempit. Beberapa ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka ada 2, yaitu setiap pengeluaran untuk biaya dan pihak pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kedua, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti yang sah dan lengkap, misalnya polis asuransi serta perjanjian sewa menyewa. Oke, tujuan pemeriksaan kedua yaitu untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Penjelasannya yaitu maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired atau mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai tahun berjalan. Penjelasannya yaitu auditor harus memeriksa bagian yang expired, maka masa manfaat yang sudah berlaku atau sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Terus yang keempat, tujuan pemeriksaannya adalah untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran pungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak akhir. Maksudnya, untuk bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, perusahaan harus mempunyai bukti pendukung seperti PPh 22 yang bukti pengumutan dari bank devisa,
Untuk bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, perusahaan harus mempunyai bukti pendukung sebagai berikut. Yang pertama yaitu PPh 22 dengan bukti pendukung bukti pemungutan dari bank devisa dan PIUD atau pemberitahuan impor untuk dipakai. Yang kedua yaitu PPh 23 dengan bukti pendukung bukti pemotongan dari perusahaan yang membayar dividen, sewa, royalti, atau bank yang membayar bunga deposito atau jasa giro. Yang ketiga yaitu PPh 25 dengan bukti SPP, dan yang terakhir PPN masukan dengan bukti faktur pajak dari perusahaan kena pajak. Tujuan pemeriksaan yang kelima adalah untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia atau bisa dibilang SAK, ETAP atau IFRS. Penjelasannya adalah untuk biasanya biaya dibayar di muka yang mempunyai masa manfaat kurang dari atau sama dengan 1 tahun disajikan dengan aset lancar, sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun disajikan dengan aset tidak lancar. Sedangkan pajak dibayar di muka bisa disajikan sebagai aset lancar atau di offset dengan utang pajak yang sejenis. Oke, selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test dan prosedur substantif test. Pembahasan prosedur pemeriksaan untuk substantif test akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, biaya advertensi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Dalam praktiknya, prosedur pemeriksaan yang dibahas di sini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diaudit. Di sini prosedur yang akan kita bahas pertama yaitu prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Prosedur yang pertama untuk compliance test yaitu pelajari dan evaluasi internal control atas biaya dibayar di muka. Apa sih maksudnya itu? Dalam hal ini, internal control questionnaire yang digunakan tercakup dalam internal control questionnaire atas pengeluaran kas dan setara kas. Yang pertama, apakah setiap pembayaran yang menyangkut biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap, dan apakah pembayaran distributor diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Dan yang kedua, apakah bukti setoran pajak, faktur pajak masukan, bukti pemotongan pajak oleh pihak ketiga, dan file yang baik dan rapi, apakah lease agreement, insurance policy di file dengan baik dan rapi. B. Lakukan transaksi compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka yang digunakan sebagai sampel biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank, dan sampel cukup dipilih secara random. Contoh kertas kerja pemeriksaan untuk compliance test bisa dilihat di exhibit 13.1. Di sini tidak saya tampilkan, dan exhibit 13.1 ada di buku pengauditan halaman 335. Di prosedur pemeriksaan untuk compliance test yang kedua yaitu menarik kesimpulan mengenai internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan sesuatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka
berjalan efektif. Karena itu substantif tes atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Yang pertama, minta rincian schedule prepaid rent per tanggal laporan atau neraca posisi keuangan. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis atau mathematical accuracy. Dan yang ketiga, cocokkan saldo prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar general ledger atau prepaid rent. Dan yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan pemeriksa lease agreement. Jika sudah dilakukan compliance test, refer ke kertas kerja compliance test. Dan yang keenam yaitu till up atau tain, yang bisa dibilang cocokkanlah total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Dan yang terakhir, buatlah usulan audit adjustment jika diperlukan. Contoh kertas pemeriksaan sewa dibayar di muka bisa dilihat di Exhibit 13.3 di buku pengauditan halaman 337. Selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka. Yang pertama yaitu minta rincian prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar general ledger prepaid insurance. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, lakukan polisi asuransi dan cocokkan data-data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, tip up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke dalam buku besar biaya asuransi. Kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungan insurance coverage cukup dan tidak dalam arti terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam posisi asuransi terdapat bankers clause, maksudnya yaitu apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayar kepada bank. Dan yang terakhir, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Contoh kertas kerja pemeriksaan premi asuransi dibayar di muka bisa dilihat di Exhibit 13.4 di halaman 338. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan substantif atau prepaid advertising. Yang pertama, minta rincian prepaid advertising per tanggal laporan keuangan atau neraca. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldo prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian atau untuk iklan di TV, radio, billboard, dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Dan yang terakhir, periksa kebenaran pembebanan ke biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stock opnam perhitungan fisik pada akhir tahun. Dan yang terakhir ini kita akan membahas prosedur pemeriksaan substantif prepaid taxes. Yang pertama, prosedurnya adalah minta rincian prepaid taxes per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca.
Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldo dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid taxes dirincian dengan SPT PPh Badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai PPN masukkan, bandingkan angka prepaid tax dirincian dengan SPT masa atau SPN. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.